Konflik tahunan antara fans MU dan Glazers memang sudah tak bisa dihindarkan lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, fans sudah tak kuat dengan cara kepemimpinan Glazers yang cenderung merugikan klub. Terlebih dengan performa MU yang tak kunjung membaik, membuat tagar Glazers out kembali trending musim ini. Tapi di sisi lain, kita tak bisa menutup mata bahwa Glazers telah menghadirkan banyak trofi selama 1,5 dekade. Lantas, mengapa keluarga Glazer begitu dibenci oleh supporter Manchester United? Ada beberapa dosa Glazers kepada MU yang membuat fans MU benci. Di antaranya, cara Glazers memperlakukan Manchester United. Glazers memandang United tidak sebagai klub sepak bola seperti pemilik-pemilik klub pada umumnya. Mereka memandang klub yang bermarkas di Old Trafford ini sebagai sebuah perusahaan swasta yang harus meraup keuntungan sebanyak mungkin. Karena orientasi keluarga Glazer adalah semata-mata bisnis, maka prinsip ekonomi mereka terapkan dalam mengelola klub, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Dikarenakan sepak bola bukanlah keahlian keluarga asal Amerika Serikat itu. Kebesaran Manchester United yang sudah Glazers bangun berdasarkan filosofi mereka secara tidak langsung justru membuat United seperti keluar dari fitrahnya sebagai klub sepak bola. Hal itu karena Glazers lebih berfokus pada uang ketimbang prestasi tim. Glazers juga melakukan hal serupa pada bisnis olahraga lain di klub NFL tanpa Bay Buccaneers. Kenaikan harga tiket. Peningkatan di bidang komersil yang diwacanakan oleh Glazers berimbas pada melambungnya harga tiket. Harga tiket nonton Manchester United di Old Trafford telah meningkat secara signifikan selama era Glazer. Dilansir The Guardian, hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk membantu pembayaran bunga utang klub yang sangat besar. Hal ini tentu diprotes oleh kalangan fans yang notabene memiliki latar belakang kelas pekerja. Mereka yang ingin mencari hiburan di akhir pekan justru harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendukung tim kebanggaan. Kenaikan ini membuat setiap fans yang tadinya hanya membayar sekitar 475 pon atau 8 juta rupiah per tiket. Kini, mereka harus merogoh kocek hingga lebih dari 703 pon atau sekitar 13 juta rupiah. Itulah harga yang harus dibayar fans MU selama satu musim. Dualisme supporter. Kenaikan tiket juga berimbas pada internal fans. Mereka yang sakit hati kepada keluarga Glazers sampai memboikot pertandingan Manchester United dan membuat tim sepak bola mereka sendiri dengan maksud menandingi MU. Tahun 2005, sekelompok pendukung Manchester United berkumpul di sebuah pub yang tidak jauh dari Old Trafford. Dari pertemuan itu, mereka mengubah rasa muak menjadi sebuah gerakan pemberontakan melalui pendirian sebuah klub baru yang bernama FC United of Manchester. Kekecewaan terhadap pemilik Manchester United melahirkan FC United of Manchester. Yang mereka inginkan dari klub ini tak muluk-muluk, mereka hanya ingin membentuk sebuah klub yang lebih sehat dengan berpedoman dari supporter untuk supporter. FC United of Manchester jadi sisipang Manchester United. Mereka bermarkas di Broadhurst Park dan dibangun dengan dasar kepemilikan bersama atau urunan layaknya koperasi. Setoran wajib. Di bawah kepemilikan Glazer, MU menjadi satu-satunya tim di Liga Inggris yang memberikan hasil keuntungan klub ke pemegang sahamnya. Para pemegang saham mayoritas MU sendiri adalah ke-6 anggota keluarga Glazers. Setelah kematian Malcolm Glazer pada tahun 2014, sisa 90% saham di United dibagi rata antara Joel, Avram, dan 4 anaknya yang lain yakni Kevin, Brian, Darcy, dan Edward.
semuanya memegang peran direktur di klub. Terhitung sejak tahun 2016, Manchester United telah membagi hasil laba mereka sebesar 166 juta pound atau setara dengan 2,9 triliun rupiah kepada keluarga Glazer. Dengan demikian, United rata-rata menyerahkan upeti senilai 22 juta pound atau sekitar 393 miliar rupiah per tahunnya. Sebenarnya, sejak tahun 2017 pendapatan United menurun 87 juta pound atau sekitar 1,5 triliun rupiah, namun Glazer tak peduli, mereka tetap menguras uang dari klub miliknya itu. Tukang hutang. Dana sebesar 790,3 juta atau sekitar 14 triliun rupiah yang dikeluarkan Malcolm Glazer untuk membeli United. Ternyata yang 265 juta pound atau 4 triliun rupiah sebagian didapat dari hasil ngutang. Ironisnya, pada tahun 2010 keluarga Glazer mengakui bahwa 500 juta pound sisanya atau sekitar 8,9 triliun rupiah dari dana akuisisi tersebut didapat dengan menerbitkan obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2017. Dengan rincian tersebut, sebenarnya Glazer hanya mengeluarkan sebesar 25,3 juta pound atau setara dengan 446 miliar rupiah saja untuk bisa mengambil alih setan merah. Bayangkan, itu hanya setara dengan biaya yang dikeluarkan klub untuk menggaji Cristiano Ronaldo selama 1 tahun. Sekarang Glazer ingin menjual MU dengan harga 97 triliun lebih. Menang banyak mereka. Sekarang United yang ketiban apes buat ngelunasin hutang Glazer. Per Maret tahun 2022, hutang kotor Manchester United berada di angka 592 juta pound atau setara dengan 10 triliun rupiah. Yang makin gila adalah bunganya. United harus membayar bunga sebesar 18 juta pound atau 321 miliar per tahun. Utang memang jadi masalah utama yang dibawa Glazers. Sikap mereka yang seolah-olah enggan melunasi hutang menggunakan uang mereka sendiri membuat fans kian membenci keluarga kapitalis ini. Super pelit. Glazer memang dikenal pelit. Usai mengambil hasil keuntungan Manchester United, mereka sama sekali tak menyuntikkan dana ke klub. Hal ini berbanding terbalik dengan Roman Abramovich yang menyuntikkan dana sekitar 516 juta pound atau sekitar 9,2 triliun rupiah. Apalagi Syah Mansur, konglomerat Dubai itu memberikan dana ke City sebesar 684 juta pound atau sekitar 12 triliun dalam 10 tahun terakhir. Dalam jangka waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Glazers hanya menghabiskan 136 juta pound atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk peningkatan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan klub Liga Inggris lainnya, jumlah tersebut kalah jauh dari Manchester City yang telah menggelontorkan uang 374 juta pound atau sekitar 6,6 triliun rupiah. Sedangkan tim sekelas Spurs saja sudah mengeluarkan 1,4 miliar pound atau sekitar 25 triliun rupiah untuk pembangunan stadion baru mereka. Soal transfer pemain, Glazers juga terkenal pelit. Mereka sempat menolak untuk membayar beberapa pemain yang diinginkan pelatih MU. Contohnya Mesut Ozil, yang justru hijrah ke Arsenal, Sergio Aguero yang akhirnya sukses di Manchester City, hingga Eden Hazard yang berhasil menjadi salah satu sayap terbaik di Liga Inggris. Terlalu bergantung pada Sir Alex Ferguson. Setelah kepergian Sir Alex Ferguson, sistem klub juga kian berantakan. Dari pemilihan pelatih hingga transfer pemain, semuanya hampir tak ada yang berhasil. Bayangkan saja,
Pelatih terbaik di dunia macam Ferguson digantikan oleh David Moyes yang minim pengalaman. Meski Moyes adalah rekomendasi dari Fergie, jika Glazers memikirkan kemajuan tim, mereka seharusnya tak mengiyakan begitu saja usulan Ferguson. Pelatih-pelatih berikutnya juga dirasa berbeda dengan Ferguson. Mereka tak mampu beradaptasi dengan Glazernomics, yang mana menggunakan hasil laba untuk tetek bengek kebutuhan klub termasuk buat bayar utang. Sejak kepergian Ferguson, Glazers seakan kehilangan sosok yang mereka andalkan selama ini. Dan bisa jadi, Ferguson memilih untuk pensiun sebagai pelatih MU karena sudah tidak kuat dengan cara Glazer mengelola klub. Jadi tak heran apabila Jose Mourinho dianggap gila saat menyebut prestasi terbaiknya selama menjadi pelatih adalah membawa Manchester United finish di urutan kedua Premier League. Karena orang-orang tidak tahu bahwa ia melatih tim yang memiliki kondisi manajemen yang sangat buruk. Dan ingatkah kita? Sebelum berpisah dengan United, Ronaldo sempat mengkritik Glazer habis-habisan.